bodoh gitu maksudnya. Yogi Marfeng, welcome back to my YouTube channel Begin With Me Falsafik di konten Bacot Bola. Gemas gua, masih ada aja supporter yang kayak gini gitu. Kemarin udah banyak banget yang mention gue, DM gue, bang bahas. Gua nggak bisa bilang oh ini oknum cuy, karena gua nggak tahu sih definisi oknum itu seperti apa ya, karena gue juga nggak paham. Maksudnya gue sebenarnya ngerti oknum itu apa gitu, cuman maksud gue nggak ngerti cara netizen ini memahami kata oknum itu seperti apa gitu. Maksudnya kan itu udah jelas-jelas pakai jersey, pakai kaos bonek, terus ada benderanya Persebaya ekstrim gitu ya. Jadi kemarin buat teman-teman yang belum tahu, pasti nggak mungkin nggak tahu, pasti udah tahu lah. Cuman karena kemarin banyak banget yang minta gue buat bahas dan minta pendapatnya dari gue seperti apa gitu. Jadi sebenarnya kronologinya awalnya adalah kita tahu sekarang itu udah masuk series 2 ya, Liga 1. Setelah kemarin series 1 tuh kan di daerah Jabodetabek ya, ada Jakarta, Bogor, Bekasi nggak ada. Pokoknya stadion-stadion yang di daerah Jawa Barat lah gitu, Jawa Barat dan DKI Jakarta gitu. Sekarang tim-tim Liga 1 ini udah main di series 2 yang dimana banyak stadion yang dipakai itu di daerah Jogja dan Jawa Tengah. Dan kebetulan Arema FC ini menginap, atau mereka ya untuk pertandingan selama di Jawa Tengah dan Jogja ini mereka menginap di salah satu hotel di Yogyakarta gitu ya. Gue nggak usah sebutin nama hotelnya, orang nggak di endorse juga. Jadi nggak apa-apa lah. Hotel ini ya, gue nggak tahu dia punya lahan parkir khusus untuk bis atau enggak gitu. Tapi kalau dari foto yang gue lihat, bisnya ini terparkir di depan hotel dan deket banget sama jalan raya gitu. Jadi bener-bener di pinggir jalan banget gitu ya. Kejadiannya itu hari kemarin, Rabu malam ya, semalam. Ini gue syuting hari Kamis. Jadi semalam itu jam 11, bis Arema yang terparkir di depan hotel tersebut diserang oleh sekelompok orang ya, yang dimana orang-orang ini ya, dari berita yang gua baca dari berbagai macam sumber ya, ada yang bawa batu, ada yang bawa kunci kayak kunci linggis sih, yang linggis ya, yang panjang itu loh. Intinya banyak banget lah ya, misalnya ada tongkat besi juga gitu. Jadi gua nggak tahu mereka memang udah meniatkan untuk nyerang bis itu, gua nggak tahu. Cuman itu udah terlihat jelas bahwa di situ bisnya Arema dan yang nyerang bisa gue bilang bonek gitu. Dan sejujurnya kalaupun gue jadi bonek, gue terima kok. Maksudnya kalau misalkan ini udah bukan tuduhan lagi sih, karena ini kita ngomong fakta gitu ya. Karena sekarang gini deh, ini secara logis aja dan fakta yang udah lalu-lalu udah pernah terjadi gitu. Maksud gue sekarang kalau misalkan bis Persib diserang gitu, lu pasti kepikiran dong. Maksudnya hal pertama yang terbesit di otak lu pasti siapa? Jackmania gitu kan. Terus kalau misalkan bisnya Persija ya pasti Bobotoh atau enggak Viking gitu kan. Jadi sebenarnya ini hal yang sebenarnya udah kayak lu tanpa menuduh siapapun ya pasti gitu. Walaupun kita sebenarnya nggak boleh seuzon juga gitu ya. Maksudnya walaupun dia nggak beratribut kelompok supporter manapun, sebenarnya kita nggak bisa seuzon. Cuman kan sebenarnya kan yang terlintas di otak lu yang pertama pasti supporter rivalnya gitu kan. Itu udah lumrah banget dan udah kayak gimana ya, udah otomatis aja gitu. Jadi kalaupun bisnya Persebaya diserang, pasti siapa gitu. Tanpa kita menuduh Aremania, pasti orang yang pertama di pikiran mereka pasti Aremania gitu. Udah. Sekarang gini, kalau misalkan gue jadi bonek ya, gue terima kok. Maksudnya dituduh untuk bonek nih bikin onar gitu. Ya karena gini loh, supporter itu kan manusia ya, dan manusia itu banyak dengan berbagai macam karakter. Jadi ada yang baik, ada yang buruk gitu. Tapi gue sih nggak mau lagi menyebut ini oknum, karena menurut gue ya udah jelas gitu. Maksudnya bajunya bonek, bawa bendera Persebaya. Dan kalaupun gue jadi bonek, pasti gue marah. Iya, gue marah dengan orang-orang yang masih aja berbuat onar seperti ini dan pastinya merusak citra dari nama baik supporter itu sendiri cuy. Karena sejujurnya gue melihat sebenarnya bonek ini dalam beberapa tahun ya, semenjak kebangkitan Persibaya di tahun 2017, mereka sudah pelan-pelan untuk memperbaiki citra dan image mereka sebagai supporter yang udah meninggalkan yang namanya anarkis ya. Dan mereka sudah menurut gue menunjukkan kreativitas yang menurut gue bisa diakui menjadi salah satu supporter terbaik di Indonesia, bahkan di Asia atau bahkan dunia gitu ya. Karena ya gue beberapa kali lah nonton Persebaya di stadionnya langsung gitu kan. Jadi gue tahu seberapa fanatik mereka, seberapa kerennya mereka ketika mendukung Persebaya gitu. Cuman kan dengan ulah bocah-bocah seperti ini ya, gue bisa bilang bocah karena memang tersangka yang tertangkap ini dari sekitar 10 orang lebih ya, ada yang tertangkap 1 kalau nggak salah ya. Itu masih berumur 15 coy. Itu masih labil banget. Ya
bisa kita bilang bocah gitu. Jadi sebenarnya semua supporter ya, kelompok supporter manapun, kita nggak bisa menghindari yang namanya arus bawah ya. Jadi sebenarnya kalau gue bisa bilang fair ya, jadi semua kelompok supporter itu pasti ada yang high level, terus ada yang low level gitu. Tapi ya balik lagi gitu, maksudnya mereka membawa nama yang sama gitu, maksudnya membawa nama kelompok supporter mereka gitu. Jadi hal ini nggak bisa dihindari gitu. Dan kemarin kejadian ini pun sebenarnya berawal dari ya tim official atau kalau nggak salah kitman-nya Arema itu masih ada di bawah, jadi masih di dalam bis atau apa, tiba-tiba diserang segala macam. Akhirnya mereka panik dan akhirnya ya manggil beberapa rekan yang udah di hotel gitu. Jadi untuk melihat kejadian ini dan akhirnya ya tertangkaplah satu orang gitu kan. Dan hari Kamis ini dari pihak official Persebaya itu udah melakukan klarifikasi dan permohonan maaf ya atas kejadian ini juga ya. Jadi ini masih sore tadi gitu ya. Jadi pihak Persebaya udah melakukan minta maaf dan dengan konversi pers di depan media bahwa ya sebenarnya mereka juga nggak salah gitu loh, manajemen Persebaya dan teman-teman bonek atau leader-leadernya bonek di Surabaya juga nggak salah gitu. Maksudnya ini di luar kendali mereka pasti gitu ya. Walaupun mereka membawa nama bonek si bocil-bocil ini, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi yang namanya salah gitu. Gua mengakui kalau misalkan ini tindakan fair kita ketika ada orang-orang bagian dari kita ini membuat owner, ya kita harus dengan gentle minta maaf atau bikin ya klarifikasi atau bikin statement seperti inilah. Ini penting banget karena untuk tetap menjaga liga ini tetap kondusif. Karena ya kita tahu sebenarnya liga ini kan tanpa penonton Ci. Walaupun kemarin juga udah ada wacana untuk diadakan penonton nanti ya bulan depan atau gue lupa kapan. Cuma nanti tetap ada wacana itu, tapi kan sekarang kan belum boleh gitu loh. Jadi penonton tuh sebenarnya nggak boleh datang, dan gue takutnya gara-gara kejadian-kejadian seperti ini bisa menimbulkan liga kita tuh di stop kembali gitu. Itu kan sayang banget coy, karena kita udah nungguin liga ini udah setahun lebih nggak jalan gitu kan. Dan kabarnya kan si bocil-bocil ini kan sebenarnya estafet katanya ya. Ada yang gue baca dari salah satu media berita ya, dari CNN itu bilang memang bocah-bocah ini katanya estafet dari Sidoarjo dan pengen away nonton Persebaya. Dan memang kebetulan hari ini Persebaya lawan Persela di Stadion Maguwoharjo gitu. Dan maksudnya kan udah dilarang nggak boleh datang, kenapa masih datang gitu? Udah datang, terus kalau lu datang juga nggak bisa nonton gitu loh, maksud gue. Bodoh gitu, maksudnya udah dibilang nggak bisa nonton, lu tetap datang ngapain gitu? Udah gitu, lu bikin onar, bikin kerusakan. Lu kayak, men, jujur ya, ini kalau misalkan ketahuan teman-teman bonek, pasti bocil-bocil ini juga dihajar, men. Gue yakin kok gitu. Dengan bonek yang waras gitu, maksudnya yang teman-teman bonek yang tahu caranya anarkis atau enggak, ya mungkin mereka bakal kasih hukuman lah, atau gue nggak tahu tindakan apa yang dilakukan di dalam stadion biasanya ya. Karena kan jujur aja biasanya kita juga sebagai supporter yang besar, kita juga harus tetap menjaga nama baik klub dan supporter juga gitu loh. Oke. Dan ya gue harapkan sih udahlah, nggak udah susah gitu. Maksudnya ya gue harap dengan video ini teman-teman bisa share ke teman-teman kalian, ke teman bonek atau teman-teman supporter yang lain gitu. Jadi nggak cuman orang yang punya kuota untuk nonton YouTube doang gitu. Jadi bahkan orang-orang bawah pun juga bisa mendengar pesan yang apa gue sampaikan, bahwa ini tuh lebih penting lu menjaga attitude lu daripada kefanatikan klub lu, ya kan? Karena ya namanya fanatik ya lu tetap berattitude cuy. Itu yang menurut gue itu yang hal utama gitu. Jadi gue minta pendapatnya aja buat teman-teman di bawah, teman-teman Arema ya, semoga sabar aja ya. Mungkin karena ini bocil-bocil, gue juga mengakui kata pasti teman-teman Aremania juga nggak naif juga gitu. Mereka juga pasti ada arus bawah dan bocil-bocil yang emang ya gue bisa bilang resek-resek gitu ya. Maksudnya emang udah nggak bisa dikontrol gitu. Itu emang di luar kendali kita. Oke? Dan gue minta pendapatnya aja, dan silahkan share video ini ke teman-teman bonek, teman-teman Arema atau ya kelompok supporter yang lain bisa. Dan ya gue minta video ini di share sebanyak-banyaknya ke teman-teman bonek atau teman-teman Aremania, atau ya gue minta pendapatnya aja di kolom komentar. Silahkan berdiskusi aja teman-teman, dan semoga ini bisa menjadikan pembelajaran untuk bonek, Aremania dan kelompok supporter lainnya di Indonesia. Oke? Dan selanjutnya berita yang kedua ini datang dari tim kuda pancal. Sebenarnya bukan kuda pancal sih. Ini PSG Patinya gitu. Gua nggak tahu PSG Pati atau HPS Pati, yang dimana mereka mengakuisisi salah satu tim futsal yaitu SKN FC. Ini adalah tim asal Kebumen, Jawa Tengah, yang dimana sebenarnya mereka bisa dibilang tim baru juga. Sebenarnya SKN ini adalah yang awalnya tim yang bernama BJL 2000 yang berdomisili di Semarang, dan diakuisisi di tahun 2017. Jadi masih 3 tahun jalan, ya 2 tahun lah ya, berarti 2 tahun kompetisi. 3 tahun kompetisi tahun 17, 18, 19, kemarin 20 nggak ada.
dan hari ini resmi diakuisisi oleh PSG Pati ya. Dan gue nggak tahu sebenarnya PSG Pati ini mau fokus di sepak bola atau futsal. Tapi kalau memang fokus di kedua-duanya ya oke, is no problem, itu malah lebih bagus karena mereka juga punya visi misi yang bagus kok, dan mereka juga punya fasilitas yang oke, yang menurut gue bisa menunjang klub futsal mereka yang baru gitu kan. Jadi apakah PSG Pati ini fokus di futsal aja dan benar-benar yang tim sepak bolanya dilepas ke AHA? Let's wish next year semoga ya yang terbaik aja lah, karena kan sejauh ini juga AHA PSG Pati juga belum pernah menang gitu, masih hasil terbaiknya kemarin seri ya. Jadi masih banyak kalahnya juga dan menempati posisi juru kunci di Liga 2, dan semoga nggak degradasi karena pemainnya cukup bagus-bagus yang pastinya tetap termotivasi lah ya untuk bisa lolos ke Liga 2. Karena sayang aja gitu, kalian kan udah dikasih iPhone nih, maksudnya udah dikasih iPhone, masa nggak lolos, masa degradasi gitu di Liga 3, kan konyol gitu ya. Yaudah, mungkin sekian itu aja video gue kali ini, udah panjang juga pembahasannya. Jadi mungkin buat next gue bakal ada konten review jersey sama preview jersey ya. Jangan lupa, kemarin banyak banget yang request, "Bang, bikin dong preview jersey Liga 2 tahun ini." Oke, siap, gue bikinin. Semoga minggu ini bisa tayang ya. Oke, sekian video gue kali ini. Dan kalau kalian suka dengan video ini, please give it thumbs up. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol like, komennya di bawah. Silahkan diskusi di bawah. Dan jangan lupa juga untuk support gue terus as always dengan klik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan kalau kalian udah klik tombol subscribe yang ada di bawah, jangan lupa untuk turn on notification agar kalian jadi orang pertama nonton video-video terbaru dari gue selanjutnya. Oke, Bor? Dan jangan lupa juga untuk follow akun Instagram gue di @faristaufik, TikTok dan Twitter sama juga @faristaufik. And I'll see you next video. Oke, ciao, bye-bye.